Gue overweight nih bang, mungkin nggak ya gue bisa rutin lari? Ayo kita temukan jawabannya di sini. Let's go! Halo sahabat aktif, jumpa lagi dengan gue di vlog Bangke. Ya seperti yang sahabat aktif lihat, kali ini gue nggak di studio. Kebetulan gue lagi staycation di Bandung, nggak jauh-jauh dari Jakarta ya. Dan kali ini gue memutuskan untuk membuat suatu vlog singkat mengenai gimana caranya sahabat aktif memulai berlari kalau sahabat aktif ini kegemukan atau overweight. Tapi sebenarnya ya, yang namanya memulai berlari itu untuk semua orang, bahkan gue sendiri, itu kadang bukan hal yang gampang. Karena kayak gue aja nih kalau udah off 3 hari, seminggu misalnya karena suatu hal, mungkin sakit atau injury, itu mau mulai lagi lari itu kayaknya berat banget, kayak susah banget. Bangun pagi tuh kayak, waduh gimana, kayak aduh sulit lah. Padahal sebenarnya gue juga orang yang memang kerja, setiap pagi gue harus bangun pagi dan kerja. Tapi untuk lari lagi itu nggak hal yang mudah. Dan kalau sahabat aktif sekarang sedang menonton video ini, mungkin sahabat aktif adalah orang yang mungkin saat ini memiliki berat badan yang agak berlebih, obesitas, apapun sebutannya, dan sedang berpikir gimana sih caranya mulai lari, gimana sih caranya memulai rutinitas berlari agar ya bisa hidup lebih sehat, memiliki rutinitas berlari, dan mendapatkan manfaat-manfaat dari olahraga lari itu sendiri. Sahabat aktif sudah berada di konten yang tepat, dan tonton ya videonya sampai habis untuk mendapatkan tips-tips dari gua. Dan kata kunci yang mau gua kasih tau di sini adalah 2, yaitu mulai berlari dan rutinitas. Karena mungkin kalau misalnya cuman mau lari, ya sekali lari, lari, ya bisa-bisa aja. Tapi habis itu injury, habis itu pegel, off 1 minggu. Ya bagi gua itu kayaknya bukan tipe tips yang akan gue berikan saat ini. Tapi adalah bagaimana sahabat aktif bisa mendevelop rutinitas untuk berlari walaupun mungkin saat ini kondisi berat badan sahabat aktif itu berlebih. Dan sebelum kita melanjutkan video ini, kalau sahabat aktif kira-kira menyukai konten yang ada di channel YouTube Bangke, please consider untuk like, subscribe, dan membagikan konten-kontennya karena itu akan membantu gua banyak untuk mengembangkan channel konten di YouTube Bangke ini. Jadi jangan lupa langsung klik tombol like-nya ya. Latar belakang kenapa kali ini gue berpikir untuk membagikan tips dan sharing ini adalah karena sebenarnya kebanyakan tips-tips ini gue jalanin sendiri. Jadi tidak semua tips yang ada di sini nih gue dapat dari internet atau dari sharing dari coach atau pelatih. Tapi memang sesuatu yang gue jalanin sendiri dan workable. Dan moga-moga ini juga bermanfaat dan bisa sahabat aktif lakukan untuk mendapatkan benefit yang sama seperti yang gue dapatkan. Nah sebagai awalan, sebelum gue mulai membagikan tips-tipsnya, gue akan meminta sahabat aktif untuk menghitung apa yang namanya BMI atau Body Mass Index, berat indeks tubuh. Ya nanti sahabat aktif bisa googling lah apa bahasa Indonesianya ya. Jadi BMI atau Body Mass Index adalah indikator relatif untuk menentukan apakah berat badan sahabat aktif saat ini berada dalam kondisi kurus, normal, gemuk, atau obesitas. Nanti ditentukan dengan cara mengukur berat badan sahabat aktif dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan sahabat aktif di kuadrat dalam satuan meter. Jadi kalau berat badan sahabat aktif adalah 70 kg dan tinggi sahabat aktif adalah 160 cm, jadi cara menghitungnya adalah 70 dibagi dengan berapa tadi? 160 ya? 1,6 di kuadrat. Itulah dia angka dari BMI sahabat aktif. Dan untuk tahu apakah angka itu berada dalam kondisi yang underweight, normal, overweight, atau obese, silakan merujuk kepada tabel BMI yang ada di sini, dan nanti akan aku tulis juga di kolom komentar untuk sahabat aktif bisa tahu starting point dari berat badan sahabat aktif. Jadi tips yang pertama untuk mulai berlari adalah dengan cara berjalan. Nah, mulai ada yang bingung, oh suruh lari kok malah suruh jalan. Jadi kalau sahabat aktif sekarang memiliki berat BMI yang di angka 30 ke atas, artinya obesitas, gua akan menyarankan sahabat aktif untuk mulai berjalan sebelum mulai berlari. Kira-kira itu sekitar 1 bulan, bahkan sampai 2 bulan. Kenapa sahabat aktif harus mulai berjalan? Karena yang pertama, kalau sahabat aktif langsung mulai berlari, sahabat aktif akan secara mendadak memberikan beban kepada sendi, kepada tulang dari seluruh badan sahabat aktif, dan mungkin sendi dan tulang dari badan kita ini belum siap
untuk menopang beban akibat gerakan dari berlari. Dan akhirnya karena nggak kuat, ujung-ujungnya besoknya badannya mulai pegel, sendinya mulai pegel, lututnya pegel, ankle-nya pegel, nyeri, dan ya udah pegel dan kayaknya gue emang gak cocok lari deh. Udah deh, gak usah deh. Rest 2 hari, 3 hari, 4 hari keterusan. Jadi ya kapan larinya jadinya. Kemudian yang kedua, kita juga mau membangun rutinitas dulu sahabat aktif. Jadi ya fairness-nya adalah kalau sahabat aktif berada dalam kondisi obesitas, most likely sahabat aktif adalah orang yang less aktif. Dan dengan membangun rutinitas berjalan kaki, ya 30 menit, 40 menit setiap pagi sebelum sahabat aktif mulai berkuliah atau bekerja, atau sorenya setelah selesai beraktivitas, seminggu 3 kali, 1 kalinya di hari Minggu, jadi 2 harinya di hari kerja. Ya, ini akan mendevelop semacam rutinitas, akan mendevelop semacam apa yang kita sebut dengan kebiasaan baru, kebiasaan hidup aktif, mulai bergerak. Dan yang paling mudah agar tadi badannya nggak kapok adalah dengan berjalan kaki. Dan jalan kaki yang gue maksud di sini bukan jalan kaki kayak di mall ya, sambil ngeliat kiri, bukan. Kita menyebutnya brisk walk. Jadi brisk walk ini adalah jalan cepat sih sebenarnya. Gue nggak bisa menggambarkan detail dan banyak referensi yang menggambarkan bagaimana itu jalan cepat. Tapi gue ngebayangin brisk walk ini kayak orang Jepang jalan. Nah, itu tuh kayak cepet gitu lah. Jadi bukan jalan yang santai, tapi jalan yang memang kayak ya berasa ada bebannya, challenging, tapi ya belum lari. Sahabat akan merasakan napas sahabat itu mulai terpacu, mulai naik jantungnya, heart rate-nya, tapi masih bisa dilakukan selama sebulan atau 2 bulan. Ya setelah memasuki bulan ketiga, sahabat sudah memiliki kebiasaan, sudah memiliki rutinitas, sudah mendevelop suatu kebiasaan bergerak yang baru. Dan tentunya karena ini jalan ya nggak menjadikan beban, tapi di bawah sadar itu sudah mulai ada nih kebiasaan baru untuk mulai berolahraga, untuk mulai hidup aktif. Ini dia goal dari tips yang pertama. Untuk tips yang kedua adalah kombinasi dari jalan dan lari. Kita mulai lari di sini sahabat aktif. Dan mungkin kalau sahabat aktif memiliki BMI di angka 25-30, jadi ya kegemukan, mungkin sahabat aktif akan mulai dari titik yang ini. Pertanyaannya pasti, Bang, kenapa nggak langsung lari aja? Kan udah 2 bulan jalan, kan udah biasa nih. Bangun pagi atau sore habis aktivitas, jalan, kan udah biasa berkeringat. Yes, tapi tetap kita mau membangun rutinitas di sini sahabat aktif. Di sini tips yang gue bagikan adalah agar sahabat aktif memiliki rutinitas untuk berolahraga, rutinitas untuk berlari, bukan sekedar mulai berlari. Jadi kita akan mulai pelan-pelan membuild kebiasaan, membuild strength, badan juga makin kuat, kardiovaskular dan sebagainya. Dan dengan mengkombinasikan jalan dengan lari, sahabat aktif akan memberikan waktu untuk muskular, jadi persendian otot maupun kardiovaskuler. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin sebenarnya beda banget ya antara jalan dengan lari, adalah lebih kepada sistem kardiovaskulernya. Jadi dengan jalan, dengan lari yang diselingi dengan jalan, sahabat aktif akan memberikan waktu bagi pernapasan dan jantung untuk mulai berkembang, untuk mulai memperkuat bagiannya, sehingga sahabat aktif bisa mulai membiasakan diri bergerak dengan kondisi yang semakin challenging, yaitu berlari dengan kombinasi jalan. Beberapa kombinasi jalan lari yang bisa sahabat aktif lakukan, kalau memang sahabat aktif saat ini tidak memiliki GPS watch, tenang, gak usah khawatir. Sahabat aktif bisa kok gunakan jam tangan biasa, atau mungkin stopwatch di handphone sahabat aktif dengan kombinasi sebagai berikut. Sahabat aktif bisa mulai dengan berlari 5 menit, kemudian jalan selama 1 menit, diulangi selama 5 kali, atau kemudian kalau sudah biasa 5 menit break 1 menit, sahabat aktif bisa lanjut dengan lari 7 menit dan break 1 menit dan diulangi 5 kali. Jadi kita akan dapat durasi lari sekitar 30 ke 35 menit ya. Dan kalau sahabat aktif memiliki GPS watch, sahabat aktif bisa menggunakan pendekatan distance alias jarak, yaitu sahabat aktif berlari 600 meter, kemudian jalan 100 meter, ulangi sebanyak 5 kali, atau sahabat aktif bisa lari 500 meter, kemudian dengan jalan 100 meter dan diulangi misalnya 6 kali. Jadi kira-kira akan hampir sama tuh durasinya, 30 ke 45 menit end to end total olahraganya. Dan jangan lupa ya, jalan yang gue maksud di sini adalah bukan jalan-jalan di mall ya sahabat aktif ya, tapi brisk walk yang tadi udah gue jelasin. Oh iya, selain video ini, gue juga punya tips untuk mulai berlari bagi sahabat aktif yang ya pada umumnya. Nanti akan gue berikan linknya di deskripsi maupun di akhir video ini.
Be sure untuk cek videonya juga. Dan gue juga mau nanya sama sahabat aktif yang mungkin baru aja ngukur BMI-nya, kira-kira yang BMI-nya normal atau sedikit gemuk, apakah sudah mulai berlari, dan gimana pengalaman awal-awal berlarinya? Silahkan tinggalkan komen dan ceritakannya di kolom komentar ya. Tips yang ketiga, kita akan mulai full berlari, tapi kita batasi dengan waktu dulu. Maksudnya gimana tuh Bang? Kok mulai bingung nih kayaknya? Oke, kita mulai pelan-pelan ya. Jadi sahabat aktif sudah mulai jalan rutin 2 bulan, kemudian sudah mulai mengkombinasikan jalan dengan lari, dan kini saatnya sahabat aktif akan mencoba untuk mulai berlari, tapi tetap kita akan batasi dengan menggunakan batasan waktu. Dan dengan batasan waktu ini, sahabat aktif akan mulai mengenal apa yang namanya rutin melakukan hidrasi. Jadi pas saat nanti time limit, sahabat aktif akan melakukan hidrasi, minum. Karena dalam opini gua, yang namanya lari non-stop, pada saat kita mulai memutuskan untuk berlari non-stop, itu memang suatu hal yang menantang dan menyenangkan gitu ya. Karena gue kayaknya udah bisa lari non-stop deh nih. Itu hal yang menyenangkan dan mungkin bisa dilakukan, tapi sebenarnya itu nggak sepenuhnya berguna atau ada manfaatnya. Karena kembali, menurut opini gua, yang namanya lari non-stop, 5K, 10K, untuk kita yang paling rekreasional itu ya hampir nggak ada manfaatnya kan. Karena bagi gue yang udah biasa lari, ya either itu 5K, 10K, apalagi maraton, hidrasi juga merupakan suatu hal yang penting. Dan gue juga melatih apa yang namanya hidrasi. Dan bagi gue, untuk sahabat aktif menonton video ini dan memang sudah mulai mendevelop kebiasaan berlari, gue akan menyarankan sahabat aktif mulai melakukan latihan hidrasi sejak awal-awal mulai berlatih lari seperti saat ini. Jadi singkat cerita, untuk tips yang ketiga ini, sahabat aktif akan mulai berlari non-stop. Silakan pilih batasan waktu yang kira-kira cocok untuk sahabat aktif. Misalnya, setiap 10 menit, sahabat aktif akan berhenti untuk hidrasi, atau 15 menit, atau bahkan nantinya setiap 20 menit, sahabat aktif baru melakukan hidrasi alias minum. Dan untuk total lari, karena sahabat aktif sudah mulai aktif berlari, bisa menggunakan batasan lari mungkin 30 menit, 40 menit, atau sampai 60 menit. Jadi misalnya kalau sahabat aktif memutuskan untuk mulai berlari 60 menit, mungkin interval hidrasinya bisa dilakukan setiap 15 menit, 15, 30, 45, kemudian finish di 60 menit. Jadi ada 3 kali dan plus 4 kali hidrasi di akhir sesi larinya. Dan tips yang keempat, dan merupakan tips yang terakhir adalah lari non-stop dengan target jarak. Yes, ini dia tujuan akhir agar kita bisa mempost, akhirnya sahabat aktif bisa mempost my first 5K atau my first 10K. Keren banget kan? Yang bagi gue juga nggak ada salahnya, karena ya mungkin itulah memang salah satu kebanggaan kita ya sebagai orang yang dari awalnya misalnya kegemukan, overweight, dan mulai beraktivitas, mulai mendevelop kebiasaan lari hingga akhirnya bisa menyelesaikan jarak 5 kilo pertama. Itu adalah hal yang baik. Dan tentunya memang dilakukan sesuai dengan tips-tips yang sebelumnya tadi sudah gue sampaikan. Kenapa enggak? Dan dengan menggunakan target jarak sebagai tujuan larinya, tentunya sahabat aktif tetap melakukan hidrasi. Jadi bukan berarti my first 5K itu 5K tanpa hidrasi ya sahabat aktif ya, atau my first 10K itu adalah 10K straight tanpa minum. Gua nggak menyarankan hal tersebut ya. Tetap bagi, misalnya kalau sahabat aktif akan melakukan target lari 5K dengan hidrasi setiap 10 menit atau 15 menit. Jadi setiap lari, berapapun jarak tempuh, 10 menit, break, minum. 15 menit, break, minum. Hingga sahabat aktif menempuh jarak 5K. Berapa total durasinya? Tentunya itu bergantung kepada pace sahabat aktif. Makanya bagi gua, tetap bagi jarak 5K totalnya itu dengan interval waktu, atau mungkin kalau kilometer ya setiap 1 kilometer. Untuk misalnya jarak 5K, setiap 1 kilometer sahabat aktif minum. Untuk jarak 10K mungkin setiap 2 kilometer sahabat aktif hidrasi. Tentukan pembagian yang menurut sahabat aktif cocok. Jadi nggak ada angka pastinya, tapi gua akan benar-benar menyarankan untuk jarak tempuh pertama sahabat aktif, tetap lakukan hidrasi ya. Dan pastinya kalau sahabat aktif sudah melakukan keempat tips di atas, dan sahabat aktif juga melakukan apa yang namanya diet, alias menjaga asupan, menjaga intake, menjaga waktu istirahat sahabat aktif, mungkin sahabat aktif bisa menimbang kembali BMI sahabat aktif dan akan melihat bahwa BMI-nya mungkin sudah mulai berkurang. Jadi itulah dia manfaat keseluruhan bagi sahabat aktif untuk mulai berlari secara bertahap dengan mengikuti pola-pola latihan yang tadi sudah gue sampaikan. Semoga benefitnya juga mendapatkan ya penurunan berat badan, weight control, dan memiliki kebiasaan berlari
yang sudah rutin terdevelop selama beberapa bulan sebelum aktif mulai berlari. Oke, demikian saja tips dan sharing dari gua untuk sahabat aktif yang mulai berlari dari kondisi berat badan yang overweight. Mungkin sahabat aktif juga punya nih tips-tips yang lain yang bisa dibagikan juga untuk teman-teman di sini yang menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan cek juga video dan sharing-sharing gua yang lainnya di channel YouTube Bangke ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share konten-konten di YouTube channel Bangke ini agar gue juga makin bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Sampai jumpa di konten gue berikutnya dan peace out.